Halo semuanya, bersama saya ahli gizi Dr. Agus Setiawan. Hari ini saya akan menyajikan kepada Anda daftar produk yang paling berbahaya dan tidak berharga bagi kesehatan yang seringkali memenuhi rak-rak toko. Pastikan Anda menonton video ini sampai akhir dan periksa apakah Anda sering memakan produk-produk berbahaya ini. Namun sebelum saya mulai membahasnya, saya punya satu permintaan untuk Anda. Saya bekerja sangat keras untuk memastikan bahwa pengetahuan dalam video yang saya sampaikan adalah yang paling mutakhir dan berada pada tingkat keilmuan setinggi mungkin. Oleh karena itu saya bermimpi agar video-video saya dapat menjangkau audiens luas mungkin dan dengan cara ini saya dapat membantu orang-orang yang ingin merawat kesehatan mereka dengan sungguh-sungguh. Dan Anda dapat sangat membantu saya dalam mewujudkan hal ini. Anda hanya perlu mengeklik tombol subscribe di bawah video sekarang dan kemudian gambar lonceng yang muncul tepat di sebelahnya. Itu mungkin hanya sekadar 2 klik bagi Anda. Tetapi bagi saya ini adalah sebuah peluang besar untuk perkembangan lebih lanjut dari saluran sehat itu menyenangkan ini. Jika Anda bisa melakukannya, saya akan sangat berterima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak. Dan sekarang, mari kita bahas produk-produk yang sering Anda lewati setiap hari di toko dan yang dapat menyebabkan lebih banyak kerugian daripada kebaikan bagi kesehatan tubuh Anda. Dan meskipun saya percaya bahwa ada tempat untuk segalanya dalam sebuah diet sehat itu bukan berarti kita boleh mengonsumsi beberapa produk tanpa batas atau secara berlebihan. Saya akan mulai dengan minuman manis baik yang berkarbonasi maupun yang tidak berkarbonasi. Saya menganggapnya sebagai salah satu produk yang paling menipu dan berbahaya bagi kesehatan. Menipu karena rasanya memang enak seolah-olah hal itu bisa memuaskan dahaga kita dan memberikan kesan tidak berbahaya. Karena apa? Hal buruk yang bisa terkandung di dalam air berwarna. Selain itu kita tidak merasa terlalu kenyang setelah meminumnya, yang berarti kita bahkan mampu meminum hingga 1 atau 2 liter dalam sehari. Bahan terburuk dalam minuman manis tentu saja adalah gula, atau lebih tepatnya segunung tumpukan gula. Rata-rata terdapat sekitar 8,10 sendok teh gula dalam minuman berwarna seperti itu untuk takaran per 500 ml yang setara dengan 1 botol standar atau jika Anda lebih suka 2 gelas penuh. Dan jumlah gula yang mengerikan ini tidak hanya berlaku untuk minuman cola yang sudah terkenal akan reputasi buruknya. Banyak sekali minuman buah, khususnya yang tidak berkarbonasi juga sangat sebanding tingkat bahayanya dengan minuman berkarbonasi tersebut. Ya, saya mendapat kesan bahwa ketika saya berbicara tentang bahaya gula itu sendiri, tentang penelitian yang menunjukkan betapa banyak kerugian yang dapat kita timbulkan pada diri kita sendiri, dengan hal itu masih banyak orang yang meremehkan masalah ini. Beberapa orang berpikir bahwa jika mereka tidak mengambil gula di dapur, yaitu tidak akan mempermanis teh mereka, atau tidak akan menambahkannya ke dalam makanan panggang, maka masalah yang berkaitan dengan bahaya gula akan otomatis hilang. Karena itu saya ingin menunjukkan kepada Anda bahwa ini adalah sebuah pemikiran yang sangat salah. Dan agar tidak dianggap omong kosong, saya akan menyajikan kepada Anda studi spesifik di mana para ilmuwan telah memeriksa apa yang terjadi ketika kita secara teratur mengonsumsi minuman manis dan bukan hanya gula saja. Pertama, orang yang minum minuman manis memiliki risiko lebih tinggi terkena diabetes tipe 2, bahkan hingga sebesar 34%. Kedua minuman manis menyebabkan peningkatan signifikan dalam konsentrasi asam urat di dalam darah yang pada gilirannya dapat mengarah pada perkembangan penyakit asam urat gout, arthritis reumatoid, dan berbagai penyakit lainnya. Ketiga, mengonsumsi minuman manis dikaitkan dengan risiko lebih tinggi terhadap penyakit jantung koroner, dan jika berbicara sedikit sarkastis, peningkatannya hanya sebesar 13%. Keempat, minum minuman manis sama sekali tidak baik untuk kesehatan mental Anda karena seperti yang ditunjukkan oleh banyak hasil penelitian, hal itu terbukti dapat meningkatkan risiko berkembangnya depresi. Dan itu peningkatannya bukan sebesar 5, 10, atau 15%, melainkan mencapai hingga 38%. Kelima, minuman manis memiliki efek pro-kanker dan mengarah pada perkembangan penyakit kanker payudara serta prostat. Keenam, minuman manis tidak terlalu bersahabat dengan kesehatan gigi Anda yang bisa menyebabkan erosi email dan pembusukan gigi, dan pada gilirannya gigi yang rusak seperti itu akan menjadi titik fokus peradangan yang berkontribusi kuat pada pembentukan penyakit kronis. Ketujuh, dengan setiap gelas minuman manis tambahan risiko penyakit, obesitas meningkat sebesar 12% dan penyakit hipertensi sebesar 10%. Dan pada angka 7 yang tidak beruntung ini, saya akan mengakhiri cerita saya mengenai betapa bahayanya minuman manis. Kelompok produk berikutnya yang harus kita hindari dari jauh adalah daging merah olahan, yaitu semua jenis ham sosis, sapi sosis, ayam kabanos, sosis kering, sosis frankfurter daging kemasan, serta aneka daging kalengan. Dan meskipun
Saya bukanlah seorang penentang makan daging. Saya percaya bahwa sering memakannya dalam bentuk yang sangat diproses, yaitu jenis yang mendominasi toko-toko saat ini adalah sebuah serangan mutlak terhadap kesehatan kita. Mengapa? Hal ini terutama karena salah satu pengawet yang selalu ditambahkan pada produk daging tersebut, yaitu natrium nitrit yang pada label produk biasa diberi simbol E250. Meskipun saya akan mencatat di sini bahwa Anda mungkin juga bisa menemukan daging olahan yang kebetulan tanpa zat aditif tersebut, memang benar bahwa senyawa ini penting dari sudut pandang untuk memastikan keamanan mikrobiologis produk. Ia sangat efektif dalam menghancurkan bakteri Clostridium botulinum yang mungkin ada di dalam daging dan yang menjadi penyebab utama keracunan sosis yang kemudian memicu botulisme. Sayangnya di bawah pengaruh perlakuan termal, misalnya pada saat merebus atau menggoreng natrium nitrit, dapat bergabung dengan senyawa tertentu yang akhirnya mengarah pada pembentukan senyawa nitrosamin yang sangat beracun. Namun, daging sebenarnya tidak perlu dimasak sama sekali agar nitrosamin berbahaya ini dapat terbentuk. Lingkungan lambung kita yang asam saja sudah cukup dan senyawa mematikan itu akan otomatis terbentuk. Nitrosamin telah diklasifikasikan oleh Badan Internasional untuk penelitian kanker ke dalam golongan senyawa dengan kemungkinan efek karsinogenik penyebab kanker bagi manusia. Sebagai contoh, berbagai penelitian menunjukkan bahwa rutin mengonsumsi nitrat meningkatkan risiko kanker lambung hingga mencapai angka 34%. Di beberapa artikel dan video saya juga sering menemukan informasi bahwa natrium nitrit yang disebutkan itu akan bergabung dengan hemoglobin dan akibatnya sesuatu yang disebut methemoglobin terbentuk. Hal ini mencegah oksigen mengikat hemoglobin yang pada akhirnya mengarah pada kondisi hipoksia, kekurangan suplai oksigen pada jaringan tubuh. Akibatnya muncul serangkaian gejala mengkhawatirkan seperti sesak napas pusing hingga takikardia detak jantung cepat. Dan meskipun mekanisme ini memang benar-benar bisa terjadi, jumlah natrium nitrit dalam makanan masih terbilang terlalu rendah untuk bisa memicu efek spesifik tersebut. Namun mari kita kembali pada daging olahannya itu sendiri. Data ilmiah tentang dampaknya terhadap kesehatan sangatlah mengerikan untuk dibaca. Orang yang secara teratur makan daging merah, olahan akan jauh lebih rentan mengalami penyakit kanker payudara, kanker usus besar, kanker kandung kemih, dan juga penyakit kanker pankreas. Terlalu sering mengonsumsi produk daging olahan juga terbukti kuat meningkatkan risiko menderita gagal jantung dan penyakit jantung koroner. Ke dalam kategori produk yang sangat berbahaya bagi kesehatan ini, saya juga memasukkan produk-produk kembang gula kue dan manisan, dan saya tidak hanya berbicara tentang produk yang secara praktis hanya terdiri dari gula saja, seperti permen-permen jeli maupun selai yang tinggi gula. Sama berbahayanya, atau bahkan bisa jauh lebih berbahaya adalah berbagai produk yang selain mengandung gula juga mengandung lemak jenuh yang dihidrogenasi secara parsial dalam komposisinya. Sumber utamanya adalah biskuit, roti manis, donat, wafel, coklat, kue kering, dan coklat batangan. Lemak yang saya sebutkan itu dibentuk sebagai hasil proses hidrogenasi, atau dengan kata lain proses pengerasan minyak nabati. Proses industri ini memungkinkan perubahan konsistensi lemak dari bentuk cair menjadi bentuk padat. Berkat proses tersebut, misalnya sebuah produk kue akan menjadi jauh lebih renyah dan sebagai tambahan mampu mempertahankan kesegarannya dalam waktu yang jauh lebih lama. Sayangnya, pada saat yang sama mereka juga menjadi jauh lebih tidak sehat. Dan jika saya berbicara secara belak-belakan, itu sangat beracun bagi kesehatan Anda. Sebagai contoh, konsumsi produk yang mengandung lemak terhidrogenasi parsial sangat mendorong terjadinya masalah resistensi insulin dan memicu diabetes tipe 2. Selain itu, mereka akan langsung menyebabkan peningkatan signifikan pada konsentrasi kolesterol jahat LDL dan memicu penurunan kadar kolesterol baik HDL secara drastis. Dengan mengganggu rasio keseimbangan kedua fraksi kolesterol ini, produk tersebut berkontribusi besar pada perkembangan kondisi aterosklerosis dan serangkaian penyakit kardiovaskular. Sayangnya di Asia termasuk di Indonesia seringkali tidak ada kewajiban hukum yang ketat untuk secara eksplisit mencantumkan informasi mengenai kandungan lemak terhidrogenasi parsial pada label makanan, tidak seperti yang dilakukan secara disiplin pada kasus garam atau gula. Itulah sebabnya sebagai konsumen kita seolah-olah tidak memiliki cara untuk memeriksa secara spesifik seberapa banyak senyawa berbahaya ini yang terkandung di dalam sebuah produk tertentu. Meskipun demikian, sebenarnya masih ada cara tertentu untuk memastikan bahwa jenis lemak ini memang benar-benar ada di dalam sebuah produk makanan. Jika pada label produk, tepatnya di daftar bahan, terdapat istilah seperti dikeraskan sebagian atau terhidrogenasi parsial, maka kita dapat sepenuhnya yakin bahwa kita saat itu sedang memegang produk yang komposisinya secara sah mengandung lemak berbahaya tersebut. Dan hal yang sudah pasti sangat berbahaya juga adalah berbagai macam camilan asin. Kita berbicara tentang jajanan stik gurih biskuit cracker, aneka kacang asin, atau aneka keripik kentang olahan.
garamlah yang membuat mereka semua menjadi sangat berbahaya bagi kesehatan. Antara lain karena di dalam produk ini keberadaan garam biasanya juga turut ditemani oleh lemak terhidrogenasi parsial yang sudah saya sebutkan dengan panjang lebar tadi. Ketika ahli gizi merekomendasikan sebuah program pembatasan asupan garam kita, biasanya hanya berpikir tentang untuk tidak menambahkan taburan garam ke atas piring saat sedang memasak atau saat dihidangkan di atas meja. Namun pandangan semacam itu tidak selalu benar dan tidak selalu diperlukan. Karena mari kita selalu ingat bahwa mengutip isi dari buku yang berjudul Prinsip-Prinsip Gizi Manusia, karya Profesor Dr. Budi Santoso, beliau mengatakan ion klorida bertugas mengaktifkan enzim amilase, oleh karena itu setiap hidangan yang diasinkan secukupnya akan menjadi jauh lebih mudah untuk dicerna. Sumber klorin utama di dalam ransum makanan kita adalah garam. Seperti yang ditunjukkan oleh banyak hasil studi ilmiah, sebanyak 80% garam yang masuk dan dikonsumsi oleh tubuh justru berasal dari produk makanan siap saji yang kita beli. Dan faktanya hanya tersisa 20% saja yang benar-benar berasal dari wadah tempat garam di dapur kita. Karena itu, alih-alih hanya berfokus pada membatasi penggunaan garam di rumah saat sedang memasak saja, akan jauh lebih bijaksana dan lebih baik bagi Anda untuk lebih jarang atau bahkan sebisa mungkin tidak sama sekali menyentuh camilan-camilan asin tersebut. Dan ini merupakan sebuah upaya yang sangat sepadan dengan hasilnya, karena penumpukan kelebihan garam dari mengonsumsi camilan asin berkontribusi secara nyata pada peningkatan mendadak tekanan darah, perkembangan penyakit hipertensi akut, hingga memicu obesitas. Jika kita berbicara mengenai produk yang selalu berdampak sangat negatif terhadap keseluruhan kesehatan, kita sungguh mustahil rasanya untuk tidak menyebutkan makanan siap saji. Misalnya yang dijual di dalam stopless atau kaleng dan makanan cepat saji atau fast food yang mana mencakup semua jenis sajian seperti pizza, casserole, hotdog, hamburger, hingga kentang goreng. Makanan tersebut merupakan sumber utama dari segala hal terburuk bagi tubuh yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Yang saya maksudkan di sini adalah gula buatan, garam tinggi, lemak terhidrogenasi parsial, serta berbagai bahan pengawet kimiawi. Ke dalam kelompok bahan makanan yang terkenal sangat buruk yang selalu ada di dalam produk tersebut, kita juga dapat dengan pasti memasukkan penguat rasa, misalnya dalam wujud monosodium glutamat atau yang kita kenal dengan MSG, dan tak lupa sirup glukosa fruktosa. Terdapat juga beberapa indikasi riset bahwa senyawa ftalat sangat mungkin turut hadir dan bercampur di dalam makanan cepat saji tersebut. Ftalat sebenarnya adalah sebuah senyawa beracun yang lebih lazim digunakan untuk keperluan produksi cat maupun pernis, namun secara kebetulan senyawa ini juga sengaja diaplikasikan dalam pembuatan berbagai kemasan produk makanan di mana makanan cepat saji tersebut sangat sering dibungkus dan dijual di dalamnya. Sayangnya, senyawa tersebut rupanya memiliki kemampuan penyerapan tinggi untuk bisa merembes tembus masuk ke dalam makanan. Ftalat kemungkinan besar dapat memicu bibit penyakit kanker dan juga berkontribusi secara langsung pada gangguan kesuburan reproduksi. Para ilmuwan bahkan sudah mencatat dengan saksama bahwa setiap individu yang secara teratur mengonsumsi makanan cepat saji terbukti memiliki tingkat paparan ftalat yang jauh lebih tinggi di dalam organ tubuh mereka. Oleh karena itu, ketika Anda mencoba bertanya pada diri sendiri apakah makanan cepat saji ini layak untuk terus dimakan, saya rasa jawabannya sudah sangat jelas terpampang nyata di depan mata Anda. Saya tentu saja tidak ingin serampangan menyamaratakan semua produk ini ke dalam satu kategori atau keranjang yang sama. Dan karena itu pada poin ini saya akan berbaik hati menambahkan sebuah pernyataan bahwa di antara berbagai pilihan produk makanan semacam itu, kadang-kadang Anda mungkin masih bisa menemukan beberapa opsi dengan komposisi penyusun yang diklaim cukup baik ke dalam produk makanan yang sejatinya tidak berharga, tetapi ironisnya sangat banyak dibeli dan dikonsumsi orang-orang. Saya juga akan ikut memasukkan segala rupa sajian sub bubuk atau sub instan. Sebagian besar dari racikan produk instan ini pada utamanya ternyata hanya terdiri dari tepung olahan, banyak garam, banyak gula, zat penguat rasa, lemak, minyak, kelapa sawit, dan ditambah sedikit pewarna makanan. Biasanya dan sangat disayangkan pada bagian susunan paling akhir, komposisinya lah kita baru bisa benar-benar menemukan cacahan sayuran kering beserta rempah-rempahnya. Hal yang persis sama juga selalu berlaku untuk produk-produk saus salad bubuk atau instan. Kemasan luar mereka selalu dikemas dan dilengkapi dengan grafis yang sangat estetis yang mana biasanya sengaja memamerkan ilustrasi campuran bumbu serta sayuran segar dan menggoda. Tetapi begitu Anda melihat di dalamnya bahan utamanya ternyata persis sama mirisnya seperti pada sup instan. Di tempat atau urutan pertama dalam komposisi bahannya selalu tertulis adanya garam, kemudian disusul oleh gula dan berbagai bahan tiruan seterusnya. Karena itu, jika selama ini Anda sangat terbiasa memasukkan produk-produk instan tersebut ke dalam keranjang belanjaan Anda, saya rasa mungkin sekarang ini adalah
saat yang ada baiknya untuk mulai memikirkan beberapa langkah perubahan nyata. Pada kenyataannya di setiap harinya bersama dengan asupan makanan yang kita telan, kita terus-menerus menyuplai tubuh kita sendiri dengan berbagai ragam senyawa berbahaya. Untungnya tubuh kita telah dilengkapi dengan organ tangguh seperti usus hati maupun ginjal, yang mana sampai tingkat tertentu selalu berupaya keras untuk menetralkan zat-zat beracun ini. Dan sebagai tambahan penting, kita juga telah dikaruniai kemampuan akal budi sehat yang semestinya harus selalu kita pandu dan gunakan agar tidak sengaja membebani tugas sistem detoksifikasi alami kita tersebut. Secara berlebihan yaitu dengan cara aktif mengurangi peluang paparan senyawa yang berbahaya bagi kesehatan. Dari saya untuk hari ini saya rasa cukup sekian dulu materinya. Saya akan sangat mendorong Anda untuk berkenan berkomentar di bawah dan juga membagikan video penting ini kepada orang lain. Sampai jumpa di episode berikutnya.